Sore guys, tentu ketemu lagi dengan Jak Volta guys. Saya akan unggah ini tentang trik elas atau cara ngelas yang tipis kemungkinan pipa kulkas ini akan mampet. Kalau yang belum tahu ini gampangin. Tapi kalau saya sudah tahu selahnya. Jadi kalau misalkan nyambung pipa atau pasang filter, pasang kapiler, ini ada trik-triknya. Jadi begitu ngelas ini optimis las ini pipa ini akan bolong. Kalau menyambung ini. Jadi ini ada caranya. Jadi saya akan kasih tahu ini tentang cara atau trik ngelas. Trik ngelas supaya tidak sumbat di pipa. Ini para pemula Anda perhatikan. Konten ini sangat berguna ini menurut saya. Karena saya sudah lewatin ini. Anda ngelas kemudian ngisi freon mana yang sumbat. Kemudian filter sampai meledak gara-gara sumbat. Ini bisa. Misalkan di sumbat di filter karena ini tidak miring ngelasnya. Jadi ada cara ngelas ini supaya tidak sumbat, baik ini posisi lurus maupun miring ke sini atau lurus. Jadi ada selahnya dan triknya. Saya akan kasih tahu habis untuk Anda para pemula supaya ngelas ini tidak sumbat, kemudian tidak diulangi lagi dan dipotong kemudian disambung lagi. Kalau ngelas sudah 4 titik ini, kalau sudah 3 sampai 4 titik sampai sumbat, ini membingungkan apa di titik A atau B atau C atau D. Ini yang jadi masalah seperti itu. Jadi triknya saya akan kasih tahu ini dan akhirnya ini. Saya ada 2 pipa ini kulkas, yang lurus dan yang miring. 2 pipa ini yang lurus dan yang miring. Kalau Anda mau nyambung kondensor ini posisi lurus atau posisi naik, ini ada selahnya ini. Saya akan kasih tahu kalau ngelas seperti ini harus dipanasin dulu kondensor mau nyambung pipa atau filter ini. Saya akan coba untuk Anda supaya ini paham ini. Misalkan pipa ini saya panasin dulu nih. Oke. Ini dipanasin sampai merah ini supaya hilang kerak-keraknya. Jadi kalau nyambung pipa kondensor ke tembaga ini, kalau las seperti saya ini harus sampai merah. Kemudian Anda olah ini. Sudah. Kalau nyambung pipa lurus ini, Anda perhatikan ini. Ini pipa seperempat ini. Anda masukin. Kemudian Anda harus ada tang potong ini. Kemudian kalau posisi lurus ini harus sedikit panjang. Karena kalau netes ke bawah ini tidak ada toleransi. Ini netesnya nggak sampai lubang, ya. Kalau yang lurus seperti ini. Kalau sudah masuk, Anda rapetin dengan tang potong. Kemudian ini ditekan, kemudian diputer. Jadi untuk nguncin, ditekan kemudian diputer. Saya akan contohin bahwa ini dengan sebuah borak ini.
Anda sampai merah dulu. Dan yang ditimpa borak ini pipa besinya ini. Kalau sudah ada borak, ada merah, Anda tes yang besi ini leleh apa tidak ini. Saya akan tes. Kalau sudah cair seperti ini, Anda goyang-goyang ini apinya ini. Oke. Supaya ini lari. Jadi triknya seperti itu, yang jelas masuknya harus lebih panjang karena kalau neler ke dalam, netes ke dalam, ada lelehan, ini masih ada toleransi dan tidak mungkin nutup. Ini caranya. Kalau pipa ini lurus, ya. Kemudian satu lagi nih saya kasih trik. Kalau ada pipa miring ke sini atau Anda masang filter miring ke sini, mau disambung pipa atau masang filter ini miring ke sini nih, Anda harus naikin supaya kalau las ini cair, ini tidak nutup di pipa. Saya akan kasih contoh ini. Ini sudah dipanasin ini. Kemudian ini harus dinaikin. Kalau las ini cair, ini tidak naik ini ke lubang dan jadi mampet. Berbeda dengan trik ini nih. Ini lurus, kemudian ini doyong ke sini. Jadi kalau doyong ke sini, ini dinaikin supaya lasnya ini lari ke sini. Ini berlaku masang filter, masang kapiler, ini sama. Jadi walaupun filter ini nongkrong denggulnya seperti ini, Anda naikin dulu ini filter ini. Anda las belakang filter. Kalau kapilernya seperti ini pun Anda harus turunin. Tadi ngelas filter di seperti ini, kemudian giliran nyambung kapiler, ini Anda miringin ke sana supaya kalau ada las-lasan ini larinya ke sana ini. Saya akan tes lagi ini. Karena ini saya selalu optimis kalau ngerjakan kulkas ini di tentang las-lasan. Saya akan las dan saya kasih borak gini.
Anda merahin pipa yang kondensor atau yang besinya dulu sampai merah ini. Sudah sampai merah, Anda masukin borak. Kalau sudah ada borak di kondensor, Anda coba timpa kawat las lele apa tidak ini. Undurin. Kalau sudah leleh seperti ini di kondensor, Anda goyang-goyang supaya ini rata dan mencari lubang yang belum keisi kawat las misalkan. Kita kasih contoh seperti ini. Jadi besinya dulu sampai leleh. Kalau seperti ini tidak bakalan ada rumusnya cairan las ini masuk ke sana ini. Lari kemudian nutup pipa. Makanya saya ngerjain kulkas ini setiap las ini optimis semua. Setelah las kompresor hidupin keluar nggak anginnya berarti bolong. Ngelas lagi hidupin keluar anginnya berarti bolong. Ngelas lagi keluar hidupin anginnya bolong berarti ini keluar berarti bolong. Kalau mau nyambung filter ini posisi seperti ini. Ini tetap nyambung filter ini seperti ini tetap. Tapi kalau filter sudah terpasang, kalau nyambung kapiler justru ini ke sana ini. Kalau mau nyambung kapiler, jadi kalau larinya elas ini bukan ke sini nih. Jadi ke sana. Saya akan coba kapiler ini. Dari kemiringannya ini kalau ada las-lasan ini masuk 2 cm saja atau 1,5, ini tidak bakalan lari ke sini cairan las, pasti larinya ke sono jatuh. Kira-kira seperti itu. Miringnya ke sono ini beda lagi. Jadi setiap las-lasan ini menyesuaikan, misalkan seperti ini. Sederhana sekali logikanya. Kalau Anda mau ngelas posisi seperti ini, Anda turunin supaya lubang kapiler ini tidak kemasukan, supaya larinya ke sono, netesnya ke sono cairan kawat las ini. Kalau misalkan posisi seperti tadi, ini harus justru ke sini supaya lari las-lasannya ke sini tidak masuk ke lubang. Itu seperti itu. Ini penting sekali para pemula ini pelajaran seperti ini. Tiba-tiba ini sumbat 4 titik las-lasan, Anda puyengnya setengah mati. Titik A, B, C ini yang mana? Jadi trik-trik seperti ini saya ajarkan supaya Anda lolos dari mampet.
supaya habis ini dari mampet. Saya kasih tahu, misalkan mau pasang filter seperti ini pipanya, filternya masuknya dari sini, Anda naikin ke sini supaya las-lasan ini turun ke sini. Kemudian filter sudah terpasang posisi seperti ini, Anda mau pasang kapiler, Anda ke sini ini filternya, supaya las kapiler ini lari turun ke sini, tidak masuk ke filter. Jadi seperti itu. Ini daging untuk Anda para pemula, guys. Sepele ini. Penting tapi perlu. Tadi saya ngerakit modul universal ke Polytron, sudah di video detail 20 menit. Ternyata suaranya tidak ada, guys. Jadi saya ini sayang sekali ini dari awal, dari kabel ini. Mudah-mudahan ini sepele tapi penting dan perlu, guys. Sore, guys.